Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Mama Simfoni. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, hari ini aku mau share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, hari ini aku tuh mau bersih-bersih kamar ya teman-teman. Ini kamar aku tuh udah super berantakan banget. Biasa anak-anak itu suka mainan di kamar. Jadi ini mainannya itu mau aku beresin dulu. Jadi rumah aku tuh nggak pernah ada habisnya ya teman-teman untuk dibersihkan. Maklum karena ada anak-anak kecil, jadi setiap hari itu berantakan. Jadi kita itu harus rajin untuk beberes rumah ya teman-teman. Nah, ini untuk pakaian juga masih berserakan. Terus ini mau aku sapu-sapu dulu ya teman-teman, karena tadi aku udah selesai buat beresin mainannya anak-anak. Nah, ini spraynya udah aku ganti, jadi nggak aku ganti lagi. Biasanya aku tuh ganti spray dulu seminggu sekali, tapi semenjak adik Asa itu udah nggak pakai pampers, aku ganti spraynya itu kadang 2 hari ataupun sehari sekali gitu teman-teman. Tergantung, kalau misalkan adik Asa ngompol ya langsung aku ganti gitu. Nah, ini untuk depan kamar juga kotorannya banyak banget gitu ya teman-teman, dan ada mainan yang berserakan juga. Pokoknya mainan itu berserakan di mana-mana ya teman-teman, mulai dari kamar, di tempat bermain, ataupun di depan kamar kayak gini. Makanya kalau misalkan aku udah punya rumah sendiri, itu kepingin banget yang namanya punya ruangan khusus bermain anak gitu teman-teman. Jadi semua ruangan itu nggak berantakan gitu ya teman-teman. Ada ruangan khusus yang untuk mainan anak. Oh ya, gimana nih kalian semua aktivitasnya? Semoga aktivitasnya selalu lancar ya teman-teman, dan tetap bersemangat untuk menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga yang gak ada habisnya. Karena ibu rumah tangga itu aku tahu tuh capek banget gitu ya teman-teman, karena pekerjaannya itu 24 jam nonstop. Apalagi kalau misalkan kita itu nggak ada ART, itu pasti udah repot banget ya teman-teman, dan punya anak balita juga. Makanya untuk kalian semua yang sesama IRT kayak aku yang pekerjaannya cuma di rumah, itu selalu semangat ya teman-teman untuk selalu beraktivitas setiap harinya. Walaupun terkadang kita itu capek, terus kita itu pusing karena anak-anak itu pada nangis ataupun rewel, tapi kita itu harus tetap semangat ya teman-teman. Kalau kita nggak semangat, nanti kasihan anak-anak, kasihan suami, dan rumah juga nggak keurus gitu. Ini selanjutnya aku mau bilasi baju ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ini aku lebih sering nyucinya pakai mesin cuci aja, karena aku tuh udah capek banget gitu ya teman-teman. Karena mungkin usia kandungan juga udah semakin tua, jadi otomatis aku tuh udah gampang capek gitu teman-teman. Makanya ini aku pakai mesin cuci aja untuk nyucinya. Nah, kalau aku nyuci pakai mesin cuci itu biasanya 2 hari ataupun 3 hari sekali baru aku cuci gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan aku nyucinya itu manual, itu biasanya aku setiap hari nyuci. Kalau misalkan manual setiap hari nggak nyuci, itu nyata ya teman-teman, tuh udah kayak gunung banget gitu ya teman-teman. Cucian baju itu pasti numpuk. Oh ya, buat kalian juga jangan salfok sama mesin cuci aku yang buluk itu ya teman-teman. Itu tadinya itu aku taruh di luar ruangan pas di kontrakan yang dulu, karena kalau misalkan ditaruh di dalam ruangan itu nggak ada colokannya gitu teman-teman. Makanya aku taruh di luar ruangan gitu, dan alhasil jadinya itu kayak gitu ya teman-teman, jadi hitam dan pada rusak itu untuk
mesin cucinya gitu teman-teman. Mungkin naruh mesin cuci di luar ruangan itu mempengaruhi sama keawetan mesin cuci itu sendiri ya teman-teman. Nah ini selanjutnya aku mau jemurin baju. Ini baju kerja suami aku. Nah aku tuh nyucinya pakai mesin cuci, tapi aku nggak ngeringin pakai mesin cuci ya teman-teman, karena mesin cuciku itu nggak bisa buat ngeringin. Jadi kayak gini masih banyak airnya gitu. Nah sekarang ini aku kalau jemur baju itu nggak sehari kering, karena cuaca di tempat aku itu lagi nggak menentu gitu teman-teman. Jadi misalkan pagi hari ini tuh panas, siang hari itu bisa hujan gitu teman-teman. Makanya untuk cucian aku tuh biasanya keringnya 2 hari gitu. Tapi kalau misalkan masih musim panas, dari pagi sampai sore itu panas, itu biasanya sehari kering, kecuali baju-baju kerja suami aku yang kayak celana jeans dan baju yang oranye itu tadi teman-teman, atau yang kuning ya teman-teman. Terus ini aku selanjutnya mau ngasih susu anak. Ini udah siang, anak-anak tuh belum pada mandi, tapi aku mau bikinin susu dulu buat mereka. Nah biasanya anak-anak aku tuh minum susunya setelah mandi gitu ya teman-teman. Tapi berhubung ini udah siang, ini udah sekitar jam setengah 10 kalau nggak salah, jadi ini aku bikinin susu aja dulu, habis itu baru mandi. Nah ini adik saya itu kadang suka jahil sama kakaknya gitu ya teman-teman, dan aku tuh bilangin kalau jangan kayak gitu sama kakak. Akhirnya dia itu nangis kayak gini teman-teman. Biasa anak kecil, terus karena jaraknya juga nggak terlalu jauh ya teman-teman, jadi suka berkelahi gitu, apalagi kalau masalah rebutan mainan ya teman-teman. Nah ini anak-anak aku tuh kalau misalkan minum susu itu biasanya sambil nonton TV kayak gini teman-teman. Nah anak-anak aku itu kalau misalkan tidur siang biasanya 3 jam gitu ya teman-teman, tapi aku tuh harus ada di samping mereka, jadi aku tuh nggak bisa keluar kamar gitu kalau mereka lagi tidur siang gitu teman-teman. Jadi kalau tidur siang aku harus standby di kamar itu sambil ngelonin mereka. Nah kalau tidur malam itu biasanya aku lebih leluasa gitu, aku bisa keluar kamar ataupun aktivitas yang lain gitu teman-teman. Kecuali kalau lagi tidur siang itu benar-benar nggak bisa ditinggal ya teman-teman. Oh ya buat kalian yang berkenan, jangan lupa selalu dukung channel aku ya dengan cara di subscribe, di like, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG aku @rizkykartikasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.